ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, persembahanku yang terbaik hanya sekali lagi. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya, kan kami bawa, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya, kan ku bawa, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kalau sore hari ini kembali kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, kami rindu beribadah kepadamu. Kami yakin Tuhan tatkala kami beribadah kepadamu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati kebaktian kami sore hari ini dengan berkat-berkat sorgawi. Kesukaan-Mu melimpah atas hidup kami, di mana kami memuji-muji nama-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kalau ada roh-roh kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami hancurkan, tolakkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja menguasai ibadah kami dari awal hingga penghabisan.
Urapi hamba-hambamu, umatku yang belum hadir saat ini. Henterlah mereka, himpunkanlah mereka untuk bersama dengan kami menerima berkat-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Sekalipun habis hujan, cuaca tidak mendukung, tapi saya lihat antusias jemaat GPDI Mahanaim Rembang menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik dan kita mau memuji memuliakan namanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa banyak Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Sama-sama untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus baik, datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Biar jemaat Tuhan saja bersyukurlah. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi sukacita kami ketika kami memuji, memuliakan nama Engkau. Amin. Oh bersyukurlah, Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Bersyukurlah, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Sekali lagi bersyukurlah, lebih semangat lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia Yesus Kau baik, selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
bahwasanya untuk selamanya, untuk bahwasanya, bahwa sekali lagi bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya jemaat GPDI Mahanaim Rembang sekalipun sudah ditolong Tuhan atau belum ditolong Tuhan, kita mau tetap menyatakan bahwa Dia mengerjakan kebaikannya buat hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan supaya kita tetap panas, kita tetap bersemangat untuk Tuhan. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, kebaikannya Bapa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya Yesus. Yesusku luar biasa. Allah itu baik Bapak Ibu Saudara. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya Bapa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib dan kuasa dalam namanya Yesusku luar kasih setianya. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib dan kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Benar, Tuhan Yesus kita memang luar biasa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari ganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus baik. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Sangat baik. Haleluya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu baik.
berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh Kau teramat baik Tuhan untuk selama-lamanya. Masih jemaat saja, katakan lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, Kau sungguh baik lamanya. Tuhan, sama-sama sorakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan, dari selama-lamanya, dari untuk selama-lamanya, untuk sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, beri sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik Bapak Ibu Saudara. Baik, kebaikan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian yang perdana sejak pandemi, Man of Mahanaim. Kami persilahkan untuk maju ke depan, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya, Kau selalu baik untuk selama-lamanya. Tuhan, dari selama-lamanya, dari untuk selama-lamanya, untuk sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Gembala, betapa baiknya Tuhan ketika orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, firman Tuhan datang dan kita pilih-pilih. Tapi pada sore hari ini, bagi bejana tanah, lihat apapun yang menjadi kebenaran firman Tuhan, baik nasihat, teguran maupun berkat, kita mau terima. Karena saya yakin dan percaya, kita yakin dan percaya, apapun yang menjadi kebenaran firman Tuhan, itu untuk kebaikan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Mengulas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Aku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap
saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, dengan hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mari deklarasikan ini Bapak Ibu Saudara. Yes Tuhan, apapun yang menjadi isi hatimu Tuhan, kami mau belajar mengerjakannya. Sekalipun itu tidak mudah, sekalipun itu berat Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Memuliakan sama-sama sekali lagi. Oh Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan sama sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan memuliakan Engkau, memuliakan namamu. Oh Yesus, 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 haleluya. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Heri Fernando untuk masuk di dalam doa. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Ibrahim Wardi untuk masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih
kesempatan yang telah berikan pada kami sekalian, hingga pada saat sore ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat kesaksian dari hamba-Mu Ibu Gembala Dwi Angesti Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberkati oleh pujian dari kaum pria Mahanaim Rembang ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Tiba saatnya dengan rindu hati kami tidak mendengarkan kebenaran firman Allah. Hanya firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kami, hanya firman-Mu Tuhan yang boleh menghibur kami Tuhan, hanya firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi jawaban di dalam permasalahan kami, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh membawa berkat kemenangan yang datang pada Engkau. Sukacita Allah boleh menjadi bagian buat kami sekalian ya Tuhan. Untuk itu urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi pendengaran kami ya Tuhan, supaya lewat firman Allah yang kami dengar, bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, jadikanlah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat-berkat surgawi pada saat sore ini. Kami perahlaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan, lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Bantu doa Pak Ibu untuk musyawarah daerah yang akan diselenggarakan tanggal 5 sampai 7 Juli, biar situasinya kondusif dan juga terpilih pimpinan yang sesuai kehendak Tuhan untuk memimpin Jawa Tengah, ya, demi kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di Jawa Tengah, khususnya organisasi GPDI. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini, yang terambil dari Injil Matius pasal yang keempat. Kita baca secara bergantian ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat 2 dan terus bergantian sampai ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Ya, Injil Matius pasal 4 mulai ayat yang pertama sampai ayat 11 kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Bapak Ibu, saudara semua yang dikasih Tuhan, kita melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita di minggu-minggu ini tentang senjata rohani, yaitu firman Tuhan. Ya, ada 3 senjata yang Tuhan wajib untuk kita bawa, yaitu sangkakala. Kemudian kita belajar berkaitan dengan bejana, ya, dan yang ketiga adalah suluh atau obor.
Dan obor ini berbicara firman Tuhan. Kita udah belajar bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kemudian minggu lalu kita belajar kuasa firman Tuhan. Nah, mari kita belajar pagi hari ini berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, saudara, saya ambil dari perikop ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, menarik saudara belajar berkaitan dengan perikop ini. Saya percaya ada dan juga banyaklah di antara kita yang sering membaca perikop ini berkaitan dengan Yesus dicobai di padang gurun. Nah, ada kalau saudara baca dengan baik, maka ada muatan teologis yang begitu dalam berkaitan dengan pencobaan Yesus di padang gurun. Beda dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, kenapa? Karena ada muatan teologis yang dalam. Nah, Yesus diperkenalkan sebagai anak Allah di situ. Nah, Yesus sebagai Israel yang baru. Ya, ada Israel yang lama, yaitu bangsa Israel di Perjanjian Lama, dan itu diadopsi oleh Allah menjadi anak sulung. Nah, Yesus muncul sebagai Israel yang baru. Ya, kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 3, ketika Yesus keluar dari Sungai Yordan setelah dibaptis, maka ada suara dari langit mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi. Jadi saudara, ada muatan teologis yang dalam di sini. Dan kalau saudara baca dengan teliti, maka ada banyak kesamaan ketika bangsa Israel yang lama dengan Israel yang baru, yaitu dalam diri Yesus. Kesamaannya apa? Kesamaannya bangsa Israel yang lama pernah ada di Mesir dan keluar dari Mesir. Nah, Yesus juga, kalau saudara lihat, Matius menggambarkan begitu indah. Ketika Herodes mendengar kabar bahwa ada anak dan raja yang baru lahir, maka Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Dan saudara, akhirnya Tuhan berfirman kepada Yusuf dan Maria untuk membawa Yesus ke Mesir. Mereka mengungsi ke Mesir, dan setelah Herodes meninggal, mereka kembali lagi dan hidup di Nazaret. Nah, saudara, ada kesamaan. Ya, Yesus pernah di Mesir, kemudian keluar, tinggal di tanah perjanjian. Bangsa Israel yang lama juga keluar dari Mesir. Nah, kemudian persamaannya lagi adalah bangsa Israel yang lama juga di padang gurun. Nah, Israel yang baru Yesus juga di padang gurun. Ya, dicobai 40 hari. Bangsa Israel dicobai memang lebih lama 40 tahun, tetapi angka 40-nya sama, Pak Ibu. Mungkin ini terlalu maksain ya, tetapi kalau saudara lihat ketika bangsa Israel di padang gurun, maka Tuhan menuntun mereka dengan hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa. Nah, kalau saudara belajar dengan teliti, maka ketika Yesus menjawab segala tantangan, cobaan yang dilakukan iblis, maka Yesus mengutip apa yang menjadi tulisan Musa. Tiga-tiganya Yesus kutip. Jadi bukan satu kebetulan, ada banyak kesamaan-kesamaan. Matius sangat menggambarkan sangat indah ya, Ada banyak begitu kesamaan-kesamaan antara Israel lama dan Israel baru. Makanya saya katakan ini ada muatan teologis yang dalam. Beda dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, kalau gitu mungkin kita berpikir lah, kalau beda ngapain kita belajar? Ya, ngapain kita baca firman Tuhan ini dan kita belajar? Meskipun ada perbedaan muatan teologis yang dalam, tetapi kita belajar prinsipnya tentang pencobaan dan konsep bagaimana kita menghadapi pencobaan. Nah, itu kita belajar pagi hari ini. Nah, ada dua garis besar yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Mungkin garis besar yang pertama dan sedikit di yang bagian yang kedua. Ya, bagian kedua, nanti sore saya lanjutkan ini. Nah, yang pertama kalau saudara lihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang terakhir. Nah, coba lihat. Di ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Nah, coba lihat di ayat yang terakhir. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus.
Dari perbandingan dua ayat ini, dari ayat yang pertama dan ayat yang terakhir dari perikop ini, maka kita tahu ada kedaulatan Tuhan, ada campur tangan Tuhan dalam diri Yesus ketika mengalami pencobaan ini. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ya, dibawa oleh Roh. Saya nggak tahu bagaimana kita menafsirkan ini. Ada yang menafsirkan mungkin secara rohani, ada juga yang menafsirkan secara hurufiah. Oh, Roh itu mendorong Yesus untuk masuk ke pengalaman padang gurun, dan saya rasa penafsiran yang kedua lebih tepat ya. Tetapi terlepas bagaimana cara kita menafsirkan, maka kenyataannya Yesus di padang gurun bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang mendadak tiba-tiba ya udahlah saya ada di padang gurun dan sebagainya, bukan. Tetapi jelas ada pimpinan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, campur tangan Tuhan. Yesus ada di padang gurun. Dijelaskan di situ Yesus dibawa oleh Roh, dibawa. Kedaulatan Tuhan, bicara kedaulatan Tuhan, maka ada unsur pimpinan Tuhan, dibawa oleh Roh. Kata dibawa tersirat di situ ada pimpinan Tuhan, dibawa oleh Roh. Dan bukan hanya pimpinan saja, juga ada tujuan. Kalau saudara lihat, dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk, kata untuk menjelaskan, di situ ada tujuan. Jadi saudara percayalah, ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi ujian, saudara ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Amin. Ada pimpinan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, dan ada tujuan Tuhan. Terlepas pencobaan itu dari iblis, pencobaan itu tentang terlepas dari padang gurun, terlepas dari lapar dan sebagainya, tetapi ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Ya, ada kedaulatan Tuhan. Nah, saudara, bahkan bukan hanya di awal kedaulatan Tuhan itu, tetapi di bagian akhir kedaulatan Tuhan juga dinyatakan. Jadi bukan hanya di awal ketika Yesus dicobai, tetapi di bagian akhir pun kedaulatan Tuhan itu nyata. Di dalam ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Datang melayani Yesus. Dalam konsep orang Yahudi maka tidak heran malaikat datang kepada Yesus untuk melayani dia. Tidak heran, kenapa? Karena dalam konsep Yahudi malaikat itu bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu itu nggak mungkin dengan inisiatif sendiri, Pak Ibu. Tidak mungkin dengan kehendak sendiri, pasti diutus oleh Tuhan, oleh Bapa di sorga. Itu konsep orang Yahudi. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena memang arti dari malaikat sendiri aja itu artinya utusan. Jadi nggak mungkin malaikat ini inisiatif sendiri kemudian tiba-tiba datang melayani Yesus, tidak. Tetapi malaikat datang melayani Yesus karena diutus oleh Bapa di sorga. Nah, dari sini kita melihat ada campur tangan Tuhan lagi. Bukan hanya di awal Yesus dicobai ada kedaulatan Tuhan, ada pimpinan dan tujuan Tuhan, bukan, di akhir juga ada kedaulatan Tuhan, yaitu berupa apa? Penyertaan, pertolongan yang Tuhan berikan ya kepada Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari peristiwa ini maka kita tahu kalau kita mengalami pencobaan, terlepas pencobaan itu dari siapa, terlepas masalah ini disebabkan oleh apa dan sebagainya, percayalah Pak Ibu, di dalamnya ada kedaulatan Tuhan. Di dalamnya ada pimpinan Tuhan. Ada tujuan yang Tuhan ingin ingin kerjakan di dalam hidup kita. Bahkan ada penyertaan, pertolongan dan pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin Pak Ibu. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah cemas ketika kita mengalami persoalan, mengalami kesusahan mungkin, masalah dan sebagainya. Kenapa? Karena kita percaya berdasarkan perikop ini ada kedaulatan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada tujuan Tuhan, dan ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara lihat Ayub, ya Ayub, iblis suatu saat datang kepada Allah
berkata gitu, ya pantesan aja Ayub saleh, takut Tuhan, ya karena engkau menyertai, engkau yang memberkati, dan engkau yang campur tangan menolong kehidupannya. Coba pagarnya dicabut. Nah, kemudian Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Dan apa yang terjadi? Anaknya meninggal 10. Kemudian apa, saudara? Usahanya dirampok, kebakaran dan sebagainya, habis. Ya, usahanya habis, total habis. Kemudian Ayub berkata apa, saudara? Di awal pencobaan. Ya, berkata apa? Aku lahir dengan telanjang, kemudian aku kembali juga dengan keadaan seperti itu. Ya, kemudian Allah atau Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Ayub percaya kedaulatan Tuhan. Amin. Amin, Pak Ibu. Ya, dia tidak berkata Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil, tidak. Tapi dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu berkatanya bukan nada marah, bukan nada kecewa dan sebagainya. Itu Ayub percaya akan kedaulatan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan ketika bahkan istrinya berkata kepada Ayub, udah kamu hujat Allah aja, kemudian mati aja. Istrinya, mungkin saudara berpikir kenapa istrinya nggak ikut mati sekalian? Ya mungkin, ya saudara ya. Tapi kedaulatan Tuhan, ketika istrinya berkata seperti itu, kenapa kamu nggak hujat Allah dan kemudian mati saja? Ayub berkata apa? Engkau berkata seperti perempuan gila. Masakan kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Sekali lagi, Ayub begitu yakin akan kedaulatan Tuhan di dalam setiap persoalan. Jadi kalau kita hanya menerima yang baik aja, tapi tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan, saudara, disamakan seperti apa? Seperti apa? Orang saya pendengaran pagi rada terganggu ya, kurang kenceng, saudara. Seperti apa? Orang gila, ya sore orang gila. Saya kemarin Jumat ya ketawa dan kemudian saya sampaikan cerita ini ke Tante Yulin ya Tante Yulin, ya, dia ketawa, ya ketawa ya ngekel itu apa ya, tawa lepas gitu ya, saudara. Ya cerita dari Pak Wardi, Bu Kartini itu lari-lari, saudara. Pak Wardi bilang, ono wong edan katanya. Ya, ono wong edan. Jadi memang ada orang gila di lampu merah itu bawa tongkat, ya. Jadi dia nebeng di belakang mobil dan dia turun goyang-goyang mobil di lampu merah itu ya. Dan orang-orang takut dan Ibu Kartini takut, ya saudara, dia angkat roknya lari-lari. Nah makanya Pak Wardi bilang, ono apa, aku wedi, ono wong edan katanya. Nah jadi nggak mau pulang lewat sini, ya maunya loh, kok ke situ lebih jauh bahasa Indonesianya. Kenapa kok ke situ lebih jauh? Mana nih jeruk makan jeruk katanya. Jadi saudara saya ketawa. Nah, itu aja takut ya, Bu Kartini takut kan, ya orang gila. Makanya saudara, jangan kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Kalau kita hanya menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang buruk, saudara disamakan dengan siapa? Orang edan ya. Maaf. Ya, jadi saudara enggak bercanda. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita percaya dalam setiap persoalan, masalah yang kita alami ada kedaulatan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada tujuan yang Tuhan nyatakan. Bahkan bukan hanya di awal Ayub mengalami itu, di akhir, kalau saudara lihat di pasal 42 ayat 2, Ayub percaya Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ayub ketika mengatakan itu belum dipulihkan Pak Ibu, belum dipulihkan, saat-saat menjelang mau dipulihkan. Belum ditolong Tuhan, masih ngalami sakit dari sekujur, dari atas kepala sampai ujung kaki, sekujur tubuhnya gatal-gatal semua dan harus digaruk dengan beling. Ayub mengalami itu dan kurang lebih mungkin 9 bulan Ayub mengalami itu. Jadi saudara, menjelang Tuhan mau memulihkan Ayub, Ayub berkata, Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekali lagi Ayub tahu, ketika tahu tujuannya, tujuan yang Tuhan
nyatakan dalam hidupnya melalui pencobaan yang dia alami. Ayub berani berkata, Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Sekali lagi, Ayub mengakui kedaulatan Tuhan. Nah, karena itu mari Pak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah dalam hidup ini, namanya hidup tidak mungkin lepas dari masalah, Pak, Ibu, amin. Namanya hidup nggak mungkin lepas dari persoalan, persoalan demi persoalan, mungkin dalam rumah tangga kita, dalam keuangan kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, terlepas dari persoalan-persoalan yang kita alami ini sumbernya dari mana, penyebabnya apa dan sebagainya, percayalah di dalam persoalan itu ada kedaulatan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada tujuan, bahkan penyertaan, pemulihan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Lah, saudara yang dikasih Tuhan, lah kalau gitu ya udah kita nggak usah takut, nggak usah cemas, terus kemudian kita sembrono. Tidak demikian. Nah, kedaulatan Tuhan itu harus dinyatakan, ada cara-cara Tuhan dalam kita menghadapi persoalan. Jadi saudara bukan yaudah kalau gitu yaudah kita nyerah aja, nggak usah takut ngalami persoalan dan kemudian kita hidup sembarangan, hidup sembrono, bukan. Tetapi untuk supaya kedaulatan Tuhan itu direalisasikan dalam hidup kita, supaya kita menang atas pencobaan, maka Tuhan nyatakan melalui perikop ini bagaimana caranya kita menghadapi setiap persoalan yang datang dalam hidup kita. Amin. Nah, kita masuk bagian yang kedua, bagaimana cara kita masuk menghadapi persoalan. Saya sampaikan hanya satu saja, pencobaan yang pertama. Coba lihat di dalam ayat 3 dan ayat 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya ketika baca ini, pelajari ini, wow, ini keren banget ya. Ini keren. Kalau saudara lihat, dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, dan memang Yesus puasanya 40 hari. Sudah selesai kan puasanya Yesus. Dari mana kita tahu? Berkaca dari nabi-nabi di perjanjian lama yang berpuasa 40 hari. Misalnya Musa 40 hari, 40 malam. Elia 40 hari. Demikian juga Yesus, nggak mungkin lebih dari 40. Jadi saudara, setelah berpuasa 40 hari, jadi berhak nggak Yesus makan? Berhak. Nah, kemudian dari pernyataan yang dilontarkan oleh iblis, dikatakan lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, ini terjemahannya sedikit miss di sini. Bukan kata jika sebenarnya ya, tetapi karena engkau anak Allah. Iblis itu ngerti Yesus itu anak Allah. Ingat di dalam Matius pasal 8 ketika ada orang yang kerasukan roh jahat dan ketika Yesus datang, roh jahat yang ada dalam orang itu berkata, hendak apa engkau urusannya apa dengan kami, hai anak Allah, gitu ya. Jadi iblis tahu, bahkan sebelumnya juga udah dideklarasikan di peristiwa Yesus dibaptis, ketika keluar ada suara dari langit, inilah anak yang kukasih. Jadi iblis bukannya nggak tahu menguji jika engkau anak Allah, bukan. Tetapi iblis tahu Yesus adalah anak Allah. Makanya saudara, karena engkau anak Allah, ya karena engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bisa nggak Yesus lakukan sebagai anak Allah? Bisa banget Pak Ibu. Bisa sekali. Yesus udah puasa selesai, punya hak dong untuk makan. Dan kemudian ada tantangan dari iblis. Karena engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Bisa enggak? Bisa sekali lagi dengan kuasa Tuhan. Tetapi Yesus tidak kerjakan itu. Justru Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waduh, keren. Saudara, saya coba renungkan ayat ini. Biasanya, maaf ya,
biasanya orang yang sukar untuk menyandarkan diri bergantung kepada Tuhan itu orang yang jenis apa sih? Biasanya. Ya, orang jenis apa? Yang sukar susah untuk bergantung sama Tuhan. Susah untuk menyandarkan dirinya total kepada Tuhan. Itu orang jenis apa biasanya? Maaf ya, satu, biasanya orang kaya, susah untuk bergantung total kepada Tuhan. Ya, orang kaya biasanya bergantung kepada kekayaannya. Jarang orang kaya berdoa, Tuhan tolong berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, jarang. Ya, karena ada duit, ada uang. Jarang, susah. Maksud saya susah, bukannya berarti tidak ada. Ada orang-orang kaya yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, ada, banyak. Ya, di tempat ini banyak. Tetapi kebanyakan saudara susah untuk orang kaya bergantung total kepada Tuhan. Kemudian orang jenis apa yang kedua? Orang yang pandai, orang yang pintar, terlalu mengandalkan kepintarannya, terlalu mengandalkan logikanya. Segala sesuatu coba masuk logika, masuk ini masuk nalar enggak, masuk ini enggak dan sebagainya. Susah untuk bergantung kepada Tuhan. Bagaimana mujizat dikerjakan, wah enggak masuk akal. Susah bagi orang kaya untuk bergantung kepada Tuhan. Ini masalahnya seperti ini dan sebagainya. Gimana cuma hanya berdoa aja tuh selesai? Bagaimana cuma percaya aja selesai? Gak mungkin. Nah, itu susah orang pintar untuk bergantung kepada Tuhan. Kemudian orang apa? Orang kuat. Orang yang kuat, orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan, selalu memakai jabatannya, kekuasaannya untuk menghalalkan segala cara. Susah untuk bergantung kepada Tuhan. Ya, untuk bergantung. Nah, tapi saudara lihat, ya, mereka punya kekuatan, mereka punya kepintaran, dan mereka terlalu bergantung itu. Nah, Yesus lebih lagi, dia punya hak, harusnya dia udah selesai puasanya 40 hari, dia berhak makan, dan dia punya kuasa, kemampuan untuk mengubah batu itu menjadi roti. Punya kemampuan, tapi sekali lagi, meskipun dia punya kemampuan, dia punya kuasa untuk mengubah batu itu menjadi roti, tetapi itu tidak digunakan oleh Yesus. Sebaliknya, Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Wow, itulah orang yang bergantung total kepada Tuhan. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, seringkali iblis menghasut kita untuk menggunakan kekuatan kita, menghasut kita untuk menggunakan kepintaran kita, menggunakan materi kita dan sebagainya, untuk coba kita menangani setiap persoalan yang datang dalam hidup kita. Dan percayalah, ketika kita terhasut dengan bisikan-bisikan iblis, maka sebenarnya saudara bukan orang yang kuat, tetapi orang yang sedang dilemahkan oleh iblis. Tetapi sebaliknya, ketika kita berkata dengan kerendahan hati, Tuhan, saya bergantung total kepada Tuhan. I am weak, saya lemah. 2 Korintus pasal 12 katakan, ketika kita lemah, kuasanya menjadi sempurna dalam hidup kita. Amin. Karena itu mari belajar untuk kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kepintaran kita, materi kita, kekayaan kita dan sebagainya. Hanya bergantung total kepada Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Orang yang meresponi firman Tuhan, orang yang mengandalkan firman Tuhan, hidupnya bergantung total kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada yang lain. Ya, bukan bergantung kepada kepintaran kita, kedudukan kita, kekuasaan kita, kekayaan kita dan sebagainya. Meskipun kita mampu, ada kapasitas untuk itu, tetapi mari belajar dengan segala kerendahan hati. Kita lepaskan semua atribut itu dan hanya bergantung kepada Tuhan. Seperti Yesus, dia sebenarnya berhak untuk makan karena udah selesai berpuasa. Sebenarnya dia juga punya kemampuan untuk mengubah batu menjadi roti. Dia berhak makan Pak Ibu, tetapi dia tidak gunakan semuanya itu, tetapi dia lawan dengan firman Tuhan. Sebab ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Saya berdoa, saudara yang dikasih Tuhan, mari terus bergantung kepada Tuhan, terus prioritaskan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mudah terhasut. Seringkali banyak orang terhasut karena mungkin, aduh, saya kalau nggak kerjakan ini, makan dari mana? Saya kalau tidak lakukan ini, saya akan hancur.
jujur hancur. Wah, zaman sekarang ya harus gini, harus gini, harus gini. Nah itu pakai logika Pak Ibu, itu pakai kekuatan kita sendiri, tidak bergantung kepada Tuhan. Kalau orang bergantung kepada Tuhan, dia terus berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Amin, amin Pak Ibu. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Saya minta tolong pelayan musik. Terima kasih buat kehadiran-Mu di saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran firman-Mu yang sudah kami dengar di saat hari ini ya Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak mengandalkan harta kami, kekuatan kami, kepintaran kami, tetapi kami mau bergantung total kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kami, firman Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami, sehingga ketika kami menghadapi masalah, persoalan, pencobaan di dalam dunia ini ya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kesempatan ini kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati para pemimpin kami ya Tuhan. Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet para menteri ya Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat buat mereka dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini ya Tuhan. Engkau yang memakai kehidupan mereka, beri kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Allah dalam menjalankan pemerintahan ini. Kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia, kami juga menyerahkan kepada Engkau. Setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan memakai hidup mereka untuk mereka menuai banyak jiwa-jiwa di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga menyerahkan pekerjaan Tuhan GPDI baik di pusat, daerah dan di wilayah. Ya Tuhan, dan sebentar lagi akan ada pemilihan daerah, kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak berdaulat untuk memilih siapa pemimpin untuk Jawa Tengah ini ya Bapa. Sehingga pekerjaan Tuhan di Jawa Tengah ini semakin hari semakin maju, banyak jiwa dimenangkan dan banyak jiwa diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pekerjaan Tuhan di Mahanaim Rembang kami juga menyerahkan kepada Engkau. Ibu Gembala kami sebagai orang tua rohani kami yang membimbing kami, yang menuntun kami di dalam Engkau. Tuhan berikan beliau kekuatan, kesehatan, hikmat, urapan yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu Salmon Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan dalam melayani ya Tuhan. Urapan Allah, hikmat Allah, kuasa Allah Tuhan terus tambahkan buat beliau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, para majelis, staf gembala, pengurus wadah, ketua kom, para aktivis, pendoa syafaat, semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memakai kami semuanya dalam mendukung pekerjaan Tuhan di Mahanaim Rembang ini, sehingga banyak jiwa-jiwa diberkati dan dimenangkan, banyak jiwa baru boleh datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih setiap program gereja kami serahkan kepada Engkau. Apapun menjadi kebutuhan, keperluan gereja kami, Tuhan Engkau yang mencukupkan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, radio Suara Mahanaim kami juga serahkan kepada Engkau. Lewat radio ini boleh menjadi sarana untuk menginjil ya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Mahanaim Center kami juga menyerahkan kepada Engkau ya Bapa. Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap ibadah-ibadah di tempat ini, setiap jam-jam doa kami serahkan kepada Engkau. Tuhan yang menghimpun setiap umat-Mu untuk mereka datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami.
kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Di mana kami ada Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.